Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Hadratul mukarramun habaibul fudala, para habaib yang kita muliakan, yang kita cintai. Akhussu min dzikri al-mukarram al-habib Ahmad al-Habsyi hafizahullah wa ra'ah, wal habib Ahmadil bin Syihab hafizahullah wa ra'ah, wa ala baqiyatil habaib al-muhtaramin. Dan juga al-mukarramun, para alim, para ulama, para asatidah. Akhussu min dzikri al-mukarram al-ustaz Kiai Haji Muhammad Andi Faisal hafizahullah wa ra'ah wa mata'allah bituli hayatih, wal ustaz Abdul Salam, wal ustaz Nur Jali, wal ustaz Abdul Rahim, wa ala baqiyatil asatid. Semua ustaz-ustaz yang ada di sini maupun yang ada di kota Samarinda, kita doakan semoga para ustaz-ustaz kita, guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah lahiran wa batinan. Dan juga para tokoh masyarakat khususnya yang kita cintai dan kita banggakan serta saya apresiasi, Ketua IPKKMM, betul? Takut salah sebut. Kakanda kita Muhammad Nawir, sekaligus beliau penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad pada malam hari ini. Kita doakan saudara kita Akhi Muhammad Nawir, berikut keluarga, berikut anaknya dan keluarga besarnya, oleh Allah dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, istrinya dijadikan solehah, putra-putrinya soleh dan solehah, usahanya dilancarkan, besinya tambah terus banyak di gudangnya, dan tambah lakunya, tambah terkumpul duitnya, serta barokah dan halalan thayyibah untuk menafkahi keluarganya dan untuk kita semuanya selaku saudara-saudaranya. Dan juga yang saya hormati kepada para hadirin hadirat, para tamu undangan. Di sini ada tokoh-tokoh Madura yang hadir, ada Haji Hasan Basri, ada Haji Bapak Mustami, dan juga mungkin ada yang lainnya yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya dengan sampean semuanya. Mudah-mudahan sampean semuanya kita yang hadir, semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu fi ulah yang telah memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan untuk bersilaturahmi kembali, kesempatan untuk berkumpul, kesempatan untuk memuji Nabi Muhammad, kesempatan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, kesempatan untuk memperingati hari lahirnya Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Sayyidina Muhammad di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Karena beliau menyatakan al-mar'u ma'a man ahab, seseorang akan dikumpulkan nantinya beserta orang yang dia cintai. Demi Allah kita datang ke tempat ini tiada lain semata-mata demi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Dan kita tidak menghadiri dari peringatan ke peringatan Maulid Nabi melainkan semata-mata keinginan kita agar hati kita terpupuk untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mencintai Nabi Muhammad hidup kita akan bahagia di dunia, hidup kita akan selamat nanti di akhirat. Karena dengan mencintai Nabi Muhammad secara tidak langsung mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dengan mencintai Nabi Muhammad akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim.
Allah akan cinta kepada kita, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini janjinya Allah manakala kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita berjuang dan berkorban, meninggalkan rumah kita masing-masing, bahkan istri dan harta kita untuk menghadiri acara seperti ini, melainkan dasarnya adalah kecintaan kita kepada Nabi, menyambut di mana hari lahirnya beliau disambut oleh alam semesta ini. Alam semesta tersenyum dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahtazzal 'arsyu taraban wastibsyara, sampai aras yang kian besar itu ikut gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasdadal kursiyyu haibatan wa waqar, dan kursinya Allah tambah haibahnya, tambah tenangnya, karena senang gembira karena lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tala'atis samawati anwara, begitu juga langit dari ujung barat sampai utara, selatan, timur terpenuhi dengan cahaya karena kegembiraannya dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara, berikut juga para malaikat gemuruh berzikir, bertasbih, bertahlil menyambut lahirnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga manusia-manusia, begitu juga para malaikat, begitu juga seluruh makhluk Allah senang dengan lahirnya Nabi Muhammad. Manusia yang senang dengan lahirnya Muhammad akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan mereka yang beriman, yang muslim, yang kafir, yang tidak beriman pun akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa bimu'min bihi, bagaimana dengan yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mustahil apabila dalam hatinya ada cinta, ada senang terhadap Nabi Muhammad, mereka akan ditempatkan dalam api neraka. Sungguh mustahil. Karena doanya Rasulullah untuk kita, ana la arda wahid min ummati finnar. Kata Rasulullah SAW, saya tidak ridho, saya tidak rela kalau ada satu saja seton daripada umatku masuk ke dalam api neraka. Saya tidak ridho, kata Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi sangat optimis kita. Insya Allah dengan modal cinta kita kepada Rasulullah, Rasulullah akan menyelamatkan kita dengan syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan khususnya untuk kalian, untuk kita khususnya, dan umumnya untuk segenap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi khususnya untuk siapa? Untuk sampean, untuk kita. Min anfusikum, dari diri kita, diri kalian, sama manusia ya. Sama manusia, kita dengan Rasulullah sama manusia. Tapi laisa kal basyari, bukan Rasulullah itu seperti manusia biasa. Enggak. Boleh kita menyatakan Rasulullah sama manusianya, artinya sama makannya, sama daripada tidurnya, sama daripada berjalannya. Kata Rasulullah, saya sama seperti kalian, saya pergi ke pasar, saya makan. Akan tetapi Rasulullah walaysa kal basyari, dan huwa yaqutatun wa nahnu kal hajari. Diumpamakan Rasulullah bagaikan batu yakut. Batu yakut itu mahal harganya, tidak bisa dibeli dengan sembarangan, hanya orang-orangnya saja yang dapat membelinya dan mahalnya. Itu perumpamaannya. Kalau kita perumpamaannya apa? Wa nahnu kal hajari, kita ini bagaikan batu-batu kerikil. Kalau tidak satu kubik tidak laku, dibawa kemanapun tidak laku, orang tidak mau, tidak senang karena cuma satu biji. Ya kalau satu kubik baru laku, itu pun cuma berapa? 300.000 mungkin, ada yang 500, ada yang 700, tergantung batunya. Jadi tidak bisa disamakan. Jangan sampai ada menyatakan sama Muhammad dengan kita. Dari mana samanya? Keringatnya Rasulullah harum
keringatnya kita bagaimana? Coba buktikan sekarang, ayo colek ketiaknya tuh. Colek ketiaknya, sampai sudah lama duduk di sini kan ada basah-basah di situ. Coba dicolek, dicium. Kalau bau kasturi, bawa ke sini saya beli itu. Ya, betul. Kalau keringatnya Rasulullah harum, tambah hari tambah harum. Ummu Sulaim yang sudah membuktikan, ya, mengambil keringatnya Nabi Muhammad. Kemudian itu keringat dimasukkan ke botol kecil. Kemudian setiap sholat itu dipakai jadi minyak harum. Maka tersebar harumnya ke orang-orang sekitarnya. Semuanya menyatakan, ini minyak dari mana? Dari mana ini minyak? Ini minyak. Kok harum betul minyak? Masya Allah, ini minyak tidak dijual di toko, Pak. Tidak dijual di toko, Pak. Tidak dijual di toko, Pak. Tapi ini harus didapati daripada keringatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana mau kita bisa nyamain dengan beliau? Kalau beliau itu berjalan, ya, maka wasallamathul ahjar, sallamathul ashjar, itu pohon-pohon, rumput-rumput mengucap salam kepada Nabi Muhammad. Ya, kalau kita berjalan ini ada enggak yang mengucap salam sama kita? Ya, ada enggak? Manusia aja kadang enggak mau ucap salam sama kita. La ilaha illallah. Ini, ya, pohon-pohon, rumput-rumput, daun-daunan, tumbuh-tumbuhan. Kalau Rasulullah SAW itu berjalan, ya, mereka mengucap salam dengan saya. Kata Rasulullah, wa khatabatul ahjar, batu-batuan itu senang gembira dengan Rasulullah. Kalau dijapar, kalau dipegang sama Rasulullah, digenggam begini itu batu-batu, ya, bertasbih kepada Allah saking senangnya. Coba bayangkan bagaimana bedanya, samanya dengan kita. Luar biasa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ini batu di tangan Rasulullah bertasbih, berzikir, bertahmid. Kemudian ini batu dipindahkan ke tangannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, masih bertasbih ini batu. Dari senangnya, dari gembiranya, dipegang oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ya, itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qabbalahu al-ba'iru fa'azala mashtakahu minal mihani wan nawaib. Sampai onta saja kalau melihat Rasulullah itu langsung diam, onta mengadu kepada Rasulullah, berbicara dengan Rasulullah SAW. Dan semuanya kullu dabbah, binatang yang melata ini kenal dengan Rasulullah. Nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah, kata Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Semua binatang yang melata ini kenal dengan Nabi Muhammad. Mereka itu kalau melihat Nabi Muhammad himung, senang, gembira, mengucap salam. Allahu Akbar. Berbicara mereka, mengucapkan syahadat mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Onta yang lagi marah-marah, ya, begitu melihat Nabi Muhammad, Rasulullah SAW mendatanginya, langsung dicium kedua telapak kakinya oleh onta tersebut. Luar biasa. Kemudian itu onta ngadu kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, saya ini onta yang selalu dipekerjakan, kemudian tidak dikasih makan kecuali sedikit. Tuh bos saya, itu bos saya. Oh, jadi kalau punya binatang peliharaan, jangan sampai kita memanfaatkannya saja tanpa diberi makanan yang cukup. Ya, punya ayam, punya kambing, jangan cuma disembelih saja itu kambing, dimakan dagingnya enak. Ya, dikasih makan yang cukup. Ini bukti, ini onta marah dengan bosnya, dengan majikannya, dengan tuannya. Kenapa? Karena ini onta selalu dipekerjakan, kemudian tidak diberi makan kecuali sedikit. Dia ngadu kepada Rasulullah, karena Rasulullah itu rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi alam semesta, menyelamatkan onta ini. Mana kata Rasulullah yang punya onta ini? Saya ya Rasulullah. Sampean yang punya onta ini, sampean selalu pekerjakan dia tanpa diberi makan yang banyak oleh sampean, ya. Mungkin ya Rasulullah, Allah jangan sampai ini diulangi,
ini untanya tidak mau lagi bekerja dengan sampean. Dia marah kepada sampean. Betul ya Rasulullah? Iya, barusan dia mengadu kepada saya. Baik ya Rasulullah, kalau begitu saya tidak bakal mempekerjakan dia. Mulai hari ini saya akan memberi makan dengan dia yang secukupnya. Masya Allah, berkat Sayyidina Muhammad SAW. Masya Allah, biawak bisa berbicara di hadapan Rasulullah. Ketika ada seorang Arabi, seorang dari kampung, dari Badu, datang kepada Rasulullah SAW ingin membuktikan, wahai Muhammad, saya sering mendengar nama panjenengan. Ya, Muhammad di sana sini terkenal, julukannya Al-Amin juga terkenal. Katanya bahwa agama yang baru ya. Jadi saya ini bingung mau ikut, tapi saya belum terbukti. Saya sekarang mau membuktikan, betulkah sampean ini adalah Muhammad yang membawa agama baru katanya. Saya akan beriman menjadi pengikut panjenengan kalau sampean bisa ngajak ngomong dengan hasil buruan saya ini. Hasil buruannya apa itu? Hasil buruannya biawak. Kata Rasulullah, buka ikatannya. Jangan wahai Muhammad, nanti dia pergi. Saya jaminannya. Jangan takut sampean. Buka talinya, dibuka talinya. Sampai ingin tahu siapa saya, siapa Tuhan saya, tanya dengan dia. Loh, kok bisa Muhammad? Dia tanya. Sampai kok bisa kepelin. Coba tanya. Baik wahai Muhammad. Hei biawak, man rabbuka? Ditanya, siapa Tuhan kamu? Wa man rabbu Muhammad? Siapa Tuhannya Muhammad? Langsung itu biawak bisa menjawab. Coba bayangkan. Allahu Rabbi wa rabbuka wa rabbu Muhammad wa rabbul alamin. Allah itu Tuhanku, Tuhannya Muhammad, Tuhannya sampean, Tuhannya alam semesta ini. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaget. Orang tadi kaget, ini biawak bisa berbicara bahasa Arab yang fasih, mengetahui tentang Tuhannya dia, Tuhannya Nabi Muhammad, dan Tuhannya alam semesta ini. Malu dia. Muhammad, malu saya. Ini biawak saja bisa tahu dengan Tuhannya. Kok saya tidak tahu Tuhan saya? Kalau begitu, siapanya orang ini? Siapa ditunjuk Nabi Muhammad? Huwa Muhammadur Rasulullah. Dia itu adalah Muhammad, utusannya Allah. Faman amana bihi, siapa yang iman kepadanya maka dia akan selamat, dan orang yang tidak iman kepadanya maka dia akan merugi. Ini si biawak bisa menjawab, dia adalah utusannya Allah, yang iman kepadanya selamat, yang tidak iman kepadanya akan merugi. Langsung spontanitas orang Badu, orang kampung tadi itu, dia mengucap syahadat di hadapan Rasulullah. Ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Saksikan ya Muhammad, tidak Tuhan selain Allah, dan engkau adalah utusannya Allah Subhanallah. Sebagai bentuk rahmatnya, rahmat untuk kita semuanya, untuk binatang, untuk semua makhluk Allah. Ketika ada seekor payau atau manjangan ditangkap oleh si pemburu, diikat di satu pohon, kemudian dia minta pertolongan dengan bahasanya dia, kemudian didengar oleh Rasulullah pertolongannya, dari permintaan pertolongannya didengar oleh Rasulullah, kemudian dihampiri oleh Rasulullah. Ya Ghazal, wahai manjangan, kenapa kamu? Saya diikat wahai Muhammad sama manusia, katanya saya mau dibuat sate saya. Bagaimana ini Muhammad? Tolong lepaskan saya sekarang. Saya punya anak kecil-kecil. Saya ini baru melahirkan. Ini waktunya saya memberi makan dengan anak-anak saya, wahai Muhammad. Tolong wahai Muhammad, lepaskan saya. Apa kata Nabi Muhammad? Oh, tidak bisa, saya harus izin dulu dengan orang yang nangkap kamu. Tiba-tiba ada orang yang datang. Hei, siapa di situ? Aku Muhammad. Oh Muhammad, ada apa wahai Muhammad? Saya ingin melepaskan binatang ini. Kenapa wahai Muhammad? Saya dengan susah payah menangkapnya. Tolong lepaskan.
dia punya anak masih kecil-kecil, dia baru melahirkan, tolong lepaskan. Nanti kalau dilepaskan apa jaminannya? Saya jaminannya, wahai Ghazal, nanti kalau kamu dilepaskan memberi makan dengan anak-anakmu, kamu setelah itu akan kembali ke sini. Engki ya Rasulullah, saya akan kembali moleh lagi ke sini wahai Rasulullah. Sebentar saja saya ngasih makan dengan anak-anak kau. Setelah itu saya balik moleh ke sini wahai Rasulullah. Baik kalau begitu, dia kata Rasulullah, wahai fulan, sudah berjanji kepada saya setelah dilepaskan dia akan beri makan dengan anak-anaknya, habis itu dia akan kembali lagi ke sini. Jaminannya apa wahai Muhammad? Saya jaminannya, kata Rasulullah. Kalau ada apa-apa saya siap bertanggung jawab. Silahkan saya ikat di atas pohon ini, di bawah pohon ini. Masya Allah. Oh, saya tidak berani mengikat sampai. Ya sudah, saya akan diam di sini sampai dia kembali ke sini. Baik kalau begitu. Karena sampean yang bertanggung jawab ya untuk jaminannya, saya lepaskan. Dilepaskan. Begitu dilepaskan langsung lari si Ghazal, si manjangan tadi. Setelah sampai dia ke rumahnya, dia ngasih makan, ngasih ASI dengan anak-anaknya. Senang anak-anaknya. Kata dia, wahai anak-anakku, tidak lama kemudian kamu nanti akan menjadi piatu. Mama ini sebentar saja ke sini, itu pun cuman memberi makan kamu saja. Habis itu sekarang juga mama harus kembali lagi ke sana. Kemana mama? Saya sedang ditangkap oleh manusia. Saya bisa keluar bebas seperti ini karena jaminannya Muhammad. Masya Allah, jaminannya Muhammad. Jadi saya nggak mau ngecewain Muhammad. Saya harus kembali lagi ke sana. Saya harus jujur dengan Muhammad. Maka dia balik lagi dengan nangis, anak-anaknya berpisah dengan mamahnya. Sampailah si Ghazal tadi itu di hadapan Rasulullah. Kata Rasulullah, sudah kamu ngasih makan dengan anak-anakmu? Sudah wahai Rasulullah. Bagaimana nasib anak-anakmu? Ya sedih mereka wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai fulan, dia cerita sama saya, sudah ngasih makan anak-anaknya, sekarang anak-anaknya sedih tinggal sama dia orang tuanya. Kata orang tadi, wahai Muhammad, sudah saya lepaskan dia. Saya tidak tega kalau dia betul-betul punya anak dan nangis anak-anaknya karena terpisah dengan dia. Allahu Akbar. Akhirnya selamat dia. Kata si Ghazal tadi, wahai Muhammad, apa yang disampaikan oleh manusia itu? Kata dia, kamu bebas. Kamu tidak dijadikan sate lagi sekarang. Ya, karena yang nangkap bukan orang Madura. Bebas kamu, bebas. Begitu dengar dia bebas, senang ini Ghazal loncat-loncat di hadapan Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kayak joget-joget begini saking senangnya itu deh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Memang Rasulullah ini pembela. Betul-betul. Kalau Rasulullah, biarkan saya menetes keringat saya, akan menjadi saksi nanti dia. Kalau Rasulullah begitu sayang dengan binatang, begitu kasih dengan pepohonan, begitu cinta dengan bebatuan, begitu rahmah terhadap makhluk Allah, bagaimana dengan umatnya yang lisannya diciptakan oleh Allah untuk dapat bersolawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Sekali lagi yang kompak, sallallahu alaihi. Satu kali salawat, 10 rahmat Allah berikan kepada kita. Sekali lagi yang kompak, yang keras suaranya, diniatkan untuk memuliakan hati Rasulullah. Allahumma shalli alaihi wa alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
alhamdulillah azizun alaihi ma anittum. Itu karakternya Nabi Muhammad SAW, merasakan beban berat yang dirasakan oleh kita semuanya. Seperti yang disampaikan guru kita tadi, bagaimana Rasulullah SAW begitu bertanggung jawab dengan umatnya. Dia sampai ketika di detik-detik terakhir yang keluar daripada lisannya itu adalah kalimat-kalimat ummati, ummati, ummati. Di saat sakitnya dicabut ruh beliau menjerit sembari beliau memohon kepada Allah, ya Allah, hayyin sakrata ummati, ya Allah, ringankan sakrat mautnya umatku, ya Allah, biar timpakan sakitnya sakratul maut umatku itu kepada saya. Cukup saya sendiri yang dapat merasakan pedih dan sakitnya. Biar Nawir nanti kalau mati tersenyum dia, biar Madura setong-setong kalau meninggal dia tersenyum, jangan merasakan sakit. Cukup kaulah yang merasakan sakit, ya Allah. Coba bayangkan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah, apa yang diminta oleh Rasulullah pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenyataannya sampai detik ini tidak pernah mendengar ada satu umat Nabi Muhammad ketika meninggal dia ini loncat-loncat ada pada seperti mana ayam kalau disembelih dia loncat-loncat terbang sana terbang sini. Tidak dengan umat Nabi Muhammad. Ada yang mati dalam keadaan sujud, ada yang mati dalam keadaan bersolawat, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan di majelis ilmu, lagi cerita-cerita. Masya Allah, matinya enak seakan tidak merasakan sakit. Kenapa? Sakitnya sakratul maut sudah ditanggung oleh Sayyidina Muhammad SAW. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat berharap sekali kepada umat-umatnya agar umatnya beriman, agar umat-umatnya menjadi muslim, agar umat-umatnya selamat di dunia, agar umat-umatnya selamat nanti di akhirat. Maka Rasulullah bertanggung jawab untuk kita umatnya. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Sepenuhnya hidupku aku korbankan untuk umatku dan matiku pulang untuk umatku. Masya Allah, sampai sekarang di barzah Nabi Muhammad berkorban untuk kita, selalu berdoa manakala mendapatkan satu persatu daripada umatnya ketika disodorkan amalannya tidak dapatkan yang baik, maka Rasulullah menangis berdoa kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah agar Nawir diampunkan dosanya. Masya Allah, kalau baik, ya Allah, aku senang dan bahagia dengan umatku karena amalannya baik. Luar biasa itu tanggung jawabnya Rasulullah kepada kita selaku umat yang sekarang kita cinta enggak kepada Nabi Muhammad? Siap bela Nabi Muhammad? Siap cinta Nabi Muhammad? Siap bela habaib? Siap bela ulama? Siap hadir majlis ilmu? Siap hadir majlis maulid? Siap hadir majlis maulid? Siap hadir majlis maulid? Siap berkorban untuk Nabi Muhammad? Sallallahu alaihi suara saya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Anda sudah berikrar di hadapan Nabi Muhammad di majlisnya Sayyidina Muhammad. Anda siap berjuang untuk Nabi Muhammad. Insya Allah Rasulullah akan bertengger untuk menyelamatkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.